Ganti kok ganti Sintayong. Ganti itu ganti wapres. Sepertinya mengganti wapres Konoha lebih krusial untuk Indonesia 5 tahun ke depan daripada mengganti pelatih timnas, yaitu Sintayong. Kalau menurut saya mah, daripada capek-capek ganti Sintayong, mendingan ganti wapres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman semua, baru-baru ini jagat media sosial ataupun pecinta sepak bola Indonesia ya teman-teman dihebohkan dengan pemecatan STY oleh PSI ya teman-teman. Entah tujuan PSSI ini apa, di sini juga tidak tahu ya teman-teman. Tapi yang pasti para netizen dan juga para pecinta sepak bola termasuk saya teman-teman benar-benar kecewa atas pemecatan PSSI yang dilakukan terhadap STY. Karena kita semua juga tahu ya teman-teman, gara-gara STY ini Indonesia atau timnas Indonesia bisa sampai di titik ini ya teman-teman. Tapi saya pribadi benar-benar kecewa terhadap PSSI karena memecat STY tanpa alasan ya teman-teman. Nah oke teman-teman semua, gara-gara pemecatan STY ini ya teman-teman, di sini para netizen memberi komentar dan juga memberi arahan teman-teman, daripada memecat STY yang jelas-jelas prestasinya sudah nyata ya teman-teman, sudah membawa timnas Indonesia sampai di titik ini. Daripada memecat STY, lebih baik memecat wapres kita, katanya teman-teman. Emang sih para netizen ini ya teman-teman. Nah oke teman-teman semua, ini dia videonya. Ganti kok ganti Sintayong. Ganti itu ganti wapres baru baru jos. Salam logika. Selain Presiden Korea Selatan yang menghadapi ancaman pemakzulan, Presiden Amerika Donald Trump yang baru akan dilantik nanti juga menghadapi ancaman sanksi pidana dari pengadilan. Sanksi pidana ini diancamkan kepada Donald Trump atas kasus-kasus hukumnya sebelum dia terpilih menjadi presiden. Lalu, bagaimana dengan negeri Konoha? Sepertinya negeri Konoha wajib melakukan pemakzulan terhadap wapres Konoha. Sepertinya mengganti wapres Konoha lebih krusial untuk Indonesia 5 tahun ke depan daripada mengganti pelatih timnas, yaitu Sintayong. Bagaimana menurut Anda? Kalau menurut saya mah, daripada capek-capek ganti Sintayong, mendingan ganti wapres. Apa perbedaan dan persamaan Sintayong dengan Jokowi? Persamaannya, mereka sama-sama orang pecatan. Sintayong dipecat dari PSSI dan Jokowi dipecat dari PDI Perjuangan. Perbedaannya, ketika dipecat, Sintayong meninggalkan segudang prestasi dan nama baik di mata rakyat Indonesia, khususnya pecinta sepak bola. Sementara kalau Jokowi dipecat, meninggalkan berbagai macam sumber masalah dan kegaduhan. Jujur ya, buat gua apapun alasan PSSI memecat Sintayong tetap nggak masuk logika. Ya secara pribadi gua melihat bahwa pemecatan Sintayong ini memang ada unsur-unsur kepentingan atau mungkin memang ada unsur politiknya. Ya wallahu alam ya, oke?
Betul juga ya teman-teman apa yang menjadi komentar daripada netizen tadi, bahwasanya kenapa PSSI ini malah memecat Sintayong ya teman-teman, yang nyata-nyata prestasinya sangat banyak ya teman-teman untuk timnas kita, yaitu timnas Indonesia, apalagi dengan segudang prestasi yang diberikan oleh Sintayong terhadap pecinta sepak bola Indonesia. Dan betul juga ya teman-teman, daripada mengganti pelatih timnas kita, kenapa tidak mengganti wapres kita saja ya teman-teman, yang belum tentu apa prestasinya selama 5 tahun ke depan. Nah oke teman-teman semua, coba kita lihat video selanjutnya. Gibran yang mitologis adalah Gibran yang mitos, anak muda yang hebat yang kemudian berhasil menjadi wakil presiden. Mitos itu sebagian mungkin percaya, saya tidak. Saya tahu persis bagaimana Gibran jadi wakil presiden. Ayah dan pamannya membantu dia dengan kemudian sampai mengubah undang-undang, sampai akhirnya dia memenuhi syarat untuk menjadi calon wakil presiden. Tidak ada yang hebat dari soal itu, sama sekali tidak ada yang hebat, tidak ada yang patut dicontoh. Tetapi tidak semua orang punya sikap seperti saya. Jadi bisa saja orang menganggap secara mitos Gibran adalah sosok besar. Tetapi jangan lupa, 5 tahun adalah proses sebuah mitos menjadi historis. Pada saat nanti ikut kontestasi, belum tentu dia ada di atas. Jika Gibran punya kepandaian mengatur itu dengan timnya, tentu saja bisa jadi orang akan terkelabui, seperti orang terkelabui oleh ayahnya. Tetapi saya yakin tidak semua orang akan terkelabui. Dan ada di bawah lampu sorot yang terus menyala sekali lagi, membuat pengelabuan akan sangat sulit dilakukan. Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang bisa membuktikan bahwa Pak Jokowi dan keluarganya itu ya telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab bukti itu hanya bisa ditetapkan oleh penyidik, bukan oleh warga negara biasa seperti kami. Yang bisa disampaikan itu kami menyampaikan data. Tergantung penyidik apakah data itu dianggap menjadi bukti yang sah untuk meningkatkannya ke tahap proses penyidikan atau tidak. Oleh karena itu, jangan lagi sekali-kali kita diombang-ambingkan dengan istilah mana buktinya. Nggak ada buktinya, yang ada adalah datanya. Kalau ditanya ada datanya, sudah kita serahkan dulu tahun 2022 ke KPK, 2004 lalu ke KPK, baik oleh Nurani 98 maupun oleh organisasi masyarakat yang lain. Tinggal penyidik di KPK sekarang, berani nggak untuk menetapkan data-data yang diserahkan itu sebagai bukti awal dugaan terjadinya pelanggaran pidana terkait dengan suap, korupsi, dan sebagainya yang menyangkut keluarga Pak Jokowi gitu. Sehingga dengan begitu terang benderang sekarang, jangan orang lagi diombang-ambingkan dengan dalih mana bukti, mana bukti. Nggak ada bukti, yang ada data. Dan data itu telah kami serahkan, tinggal penyidik sekarang yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah data itu cukup untuk dinyatakan menindaklanjuti dalam proses hukum. Itu yang terakhir dari kami. Terima kasih. Itu ternyata orangnya seperti ini. Kira-kira gimana tuh? Ya setidaknya ini bisa memberikan gambaran ya bahwa apa yang kita lihat dari Jokowi selama ini ternyata ya alam sedikit membuka celah. Sebenarnya ini loh pemimpin kamu. Meskipun banyak yang sekarang ini banyak tokoh yang pasang badan untuk membela Jokowi terkait dengan OCCRP. Mungkin karena di dalam pemerintahan hari ini masih ada Gibran, anaknya. Yang mungkin dia berharap ya suatu saat Gibran jadi presiden, maka kita semua itu dengan menjilat Jokowi hari ini kita akan diuntungkan. Maka karena itu masih banyak penjilat. Masih banyak yang pasang badan untuk Jokowi. Meskipun Jokowi sudah bukan siapa-siapa dalam konteks secara struktural pemerintahan. Tapi menurut saya ya artinya banyak orang yang masih berusaha pasang badan untuk Jokowi itu karena pertimbangan mungkin karena ada Gibran di situ. Tapi semakin banyak orang yang pasang badan dengan perspektif yang seperti itu, maka dunia luar akan melihat kita itu semakin seperti weird gitu, semakin aneh gitu ya. Bahwa OCCRP ini memang bukan indikator dari segalanya ya, tapi setidaknya memberi petunjuk ya. Memberi petunjuk, dan ini by nature. Alam sedang memainkan logikanya, membuka dengan berbagai cara. Ketika kita berusaha berteriak mati-matian untuk membuka ini loh kesalahan Jokowi, ini loh kesalahan Jokowi, ini kesalahan Jokowi dan sebagainya. Banyak orang yang bersuara tentang itu kan seolah-olah semuanya kebal. Kita melihat
kejahatan di depan mata kita. Tapi kita itu seperti terbelenggu, tak kancing. Tak kancing bahasa Makassar. Bahasa Makassarnya kayak dirantai ya? Kayak dirantai. Seperti kita mimpi dikejar orang gila yang nggak bisa lari. Kita semua hari ini mengalami hal-hal seperti itu. Oh, ternyata ada OCCRP dari luar sana yang sedikit memberi gambaran bahwa there is something corruptus gitu ya. Bahwa korupsi itu bukan hanya soal uang. Tapi korup itu juga bisa menguntungkan orang lain secara regulatif, secara normatif, dan sebagainya. Jadi OCCRP ini sepertinya sedang membangunkan kita semua ya? Iya. Yang tadinya kita hampir terlelap, tiba-tiba kita dibangunkan ya? Betul. Di akhir tahun, itu kira-kira ya? Kira-kira seperti itu. Aduh, kacau-kacau guys, para ternak-ternak Mulyono. Sudah jelas-jelas junjungannya masuk ke dalam nominasi tokoh terkorup di dunia ya teman-teman, tapi masih saja ada yang membela dan juga menjadi penjilatnya. Apakah isu-isu yang belakangan ini keluar hanya untuk menutupi kasus OCCRP ini ya teman-teman, yang memasukkan Pak Jokowi dalam nominasi tokoh terkorup dunia, tokoh terkorup di dunia. Maka dari itu sepertinya baru-baru ini keluar banyak isu ya teman-teman, dari mulai isu perterongan dan juga berita tentang pemecatan pelatih timnas Indonesia yaitu Sintayong. Apakah dengan keluarnya berita tersebut hanya untuk menutupi bobroknya Pak Mulyono ya teman-teman, yang sudah masuk dalam nominasi tokoh terkorup dunia, dan apakah hanya untuk menutupi isu tersebut? Wallahu alam, saya pun juga tidak tahu ya teman-teman. Nah oke teman-teman semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.